Mandalika juara, strategi dari sapu lidi. Suasana di garasi tim Kencana Merah terasa berat seperti udara panas sirkuit Sentul di siang hari. Hasil kualifikasi jauh dari harapan. Misrani, kepala mekanik, bersandar di mobil balap dengan lap di tangannya, wajahnya kusut. Di seberangnya, Upi, sang ahli strategi, menatap tajam layar laptopnya yang penuh dengan data, seolah mencoba memaksa angka-angka itu untuk memberikan jawaban yang berbeda. Raden Yusuf masuk ke garasi, melepaskan helmnya dengan helaan napas panjang. Keringat membasahi rambutnya. "Bagaimana?" tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Upi menggeleng pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. "Kita kalah di es besar, ban kita terlalu cepat aus." Rapat strategi darurat diadakan di ruang kantor yang sempit. Papan tulis penuh dengan coretan diagram sirkuit dan perhitungan. "Data menunjukkan kita harus melakukan 2 kali pit stop dengan ban lunak," kata Upi tegas, menunjuk tabletnya. Misrani menyilangkan tangan di dada. "Itu bunuh diri, Pi. Panas trek akan membunuh ban lunak itu sebelum waktunya." Yusuf, yang duduk di ujung meja, memijat pelipisnya. Perdebatan itu terus berputar tanpa akhir. Ia merasakan ada yang tidak beres, sesuatu yang tidak tertangkap oleh data. Di luar pintu kaca, Rio Hartanto sedang mengepel lantai koridor. Ia berhenti sejenak, telinganya tanpa sadar menangkap setiap kata dari perdebatan sengit di dalam. "Simulasi sudah jelas," seru Upi, suaranya meninggi. "Simulasi tidak mengemudikan mobilnya di trek," balas Misrani. "Tidak mau kalah. Mereka menemui jalan buntu. Strategi A terlalu berisiko, strategi B terlalu lambat. Keduanya sama-sama jalan menuju kekalahan." Tiba-tiba, terdengar suara "brak" yang mengagetkan. Semua orang di dalam ruangan terdiam dan menoleh ke sumber suara. Di ambang pintu, Rio berdiri kaku, sapu di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Wajahnya pucat karena panik. "Maaf Pak, Bu, maaf saya tidak sengaja," gagap Rio sambil buru-buru memungut sapunya. Upi mendengus kesal, tetapi Yusuf mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Ia menatap Rio dengan tatapan yang berbeda, teringat pada malam di depan simulator. "Rio," panggil Yusuf dengan tenang. "Kamu mendengar semuanya. Apa kamu punya pendapat?" Upi dan Misrani saling pandang, tidak percaya. Yusuf meminta pendapat dari seorang petugas kebersihan. Rio menelan ludah, merasa semua mata tertuju padanya. Saya bukan siapa-siapa, Mas," katanya lirih. "Tidak masalah," jawab Yusuf. "Katakan saja apa yang kamu lihat." Didorong oleh tatapan Yusuf, Rio memberanikan diri. "Saya perhatikan, matahari membuat sisi kiri trek lebih panas, terutama di tikungan es besar. Ban kiri akan lebih cepat habis." Ia lalu mengambil sapu lidi di sudut ruangan. "Strategi itu seperti sapu lidi, Mas, kuat karena diikat menjadi satu. Bagaimana kalau kita tidak memilih satu jenis ban, tapi kita ikat keduanya? Ban medium di kiri yang panas, dan ban lunak di kanan untuk cengkeraman." "Gila," desis Upi. "Kombinasi asimetris? Tidak ada datanya. Resikonya terlalu besar." Misrani mengangguk setuju, tapi Yusuf terdiam. Ia menatap Rio, lalu ke peta sirkuit di papan tulis. Ide sederhana itu, yang lahir dari pengamatan murni, terasa sangat masuk akal. Sebuah kilasan jenius yang tidak konvensional. "Kita pakai strategi itu," kata Yusuf akhirnya, memecah kesunyian. Upi dan Misrani terperangah. "Yusuf, kamu tidak serius kan?" tanya Upi. "Saya percaya instingnya," jawab Yusuf, matanya masih tertuju pada Rio. "Misrani, siapkan mobilnya." Hari balapan. Mobil Kencana Merah berbaris di grid dengan kombinasi ban yang aneh, membuatnya menjadi bahan bisik-bisik di antara tim lain. Sebelum balapan dimulai, Misrani menepuk bahu Yusuf. "Semoga insting anak itu benar, Suf. Hati-hati di trek." Lampu start padam. Yusuf memulai balapan dengan hati-hati, menyesuaikan diri dengan keseimbangan mobil yang tidak biasa. Di pit wall, Upi memantau data dengan jantung berdebar. Di sudut garasi, Rio memanjatkan doa dalam hati, tangannya terkepal erat. Memasuki pertengahan balapan, keajaiban mulai terjadi. Saat mobil lain mulai kesulitan dengan ban mereka yang aus, Yusuf justru menemukan ritmenya.
Ban medium di sisi kiri memberinya stabilitas luar biasa di tikungan cepat, sementara ban lunak di kanan memberinya cengkeraman untuk keluar tikungan dengan cepat. Ia mulai menyalip satu persatu lawannya. Tingkat keausan bannya sempurna, seru Upi, matanya berbinar tak percaya menatap layar. Miss Rani, yang berdiri di sebelahnya, tidak bisa menahan senyumnya. Anak petugas kebersihan itu benar. Yusuf masuk pit tepat pada waktu yang telah dihitung Rio. Tim mekanik bekerja tanpa celah. Kurang dari 10 detik, ia sudah kembali ke lintasan, kini berada tepat di belakang mobil di posisi ketiga. Lap terakhir. Pertarungan sengit untuk posisi ketiga. Yusuf menempel ketat lawannya. Di tikungan terakhir, ia mengambil jalur luar, memanfaatkan stabilitas ban kirinya untuk mengerem lebih lambat dan menyalip dari sisi luar dalam sebuah manuver yang menakjubkan. Bendera finish berkibar. Yusuf melintas di posisi ketiga. Garasi Kencana Merah meledak dalam perayaan. Upi melompat dan memeluk Miss Rani. Podium pertama mereka musim ini telah diraih berkat strategi yang mustahil. Di tengah hiruk-pikuk perayaan, Yusuf mencari satu orang. Ia menemukan Rio di sudut garasi, sedang mencoba merapikan peralatan seolah tidak terjadi apa-apa. Yusuf menghampirinya dan meletakkan tangan di bahunya. Ini bukan podiumku Rio. Ini podium kita. Yusuf menarik Rio yang ragu-ragu ke tengah kerumunan tim. Sorak-sorai kini tertuju padanya. Upi dan Miss Rani menatapnya dengan senyum penuh hormat. Malam itu, seorang petugas kebersihan telah mengajarkan mereka bahwa strategi terbaik terkadang tidak datang dari data, tetapi dari pengamatan yang tajam dan sebatang sapu lidi.